Fall back. Hai, berjumpa kembali di channel Big Boss, sebuah channel yang berfokus mereka berbagai alur film-film populer dan tentunya menarik sekali untuk kalian skip. Nah, di kesempatan yang sangat berbahagia ini tentunya saya akan mencoba mereka sebuah film yang direquest oleh akun bernama Ari Anggara yang berjudul Kingdom of Heaven. Seperti yang sudah diketahui, film ini merupakan kilasan sejarah saat Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali Yerusalem dari genggaman tentara salib. Namun layaknya sebuah film, tentunya cerita Kingdom of Heaven ini tidak sepenuhnya benar dan ada beberapa peristiwa sejarah yang dirubah agar film ini lebih menarik tentunya. Oke, gak perlu banyak basa-basi lagi, terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Tinggalkan jejak kalian di channel ini dengan like, komen, dan pastinya subscribe jika kalian menyukainya. Dan selamat membosankan. Berlatar setelah hampir 1 abad, Yerusalem dikuasai oleh tentara salib dari Eropa dan mereka berhasil membangun Yerusalem menjadi tempat yang damai di mana semua umat beragama bisa hidup berdampingan di dalamnya. Dan karena hal itulah, Salahuddin Al-Ayyubi sampai detik ini masih menahan diri untuk tidak menyerang Yerusalem. You promised. Don't forget. Saat ini, Yerusalem dipimpin oleh Raja Balwin keempat yang merupakan raja yang bijaksana dan menjunjung tinggi perdamaian antar umat beragama. Namun kendati demikian, pastinya akan selalu ada aja orang yang tidak menyukai keputusan sang raja. Dan mereka adalah para pemimpin kesatria salib yang bernama Guy de Lusignan dan Reynald de Catillon. Hanya ada satu petinggi kesatria salib yang mendukung dan menghargai kebijakan Raja Balwin tersebut. Namanya adalah Godfrey yang saat ini tengah pulang kampung untuk mencari anaknya yang dia telantarkan sejak lama. Diketahui, nama anak dari Godfrey ini adalah Balian yang dimana pekerjaannya sehari-hari adalah sebagai pandai besi. Dan ceritanya Balian ini merupakan anak haram dari hubungan gelap Godfrey dengan seorang gadis kampung sebelum dia berjuang bersama tentara salib dalam perebutan Yerusalem. Saat ini Balian sendiri tengah dilanda kesedihan yang mendalam karena istrinya mati bunuh diri saat anak mereka meninggal. Sehingga oleh pendeta di sana, istri Balian ini harus dipenggal kepalanya sebelum dikuburkan. She was your brother's wife. She was a suicide. Cut off her head. Singkat cerita, datanglah Godfrey bersama pasukannya ke tempat Balian bekerja. Dan Godfrey dengan kebesaran hatinya meminta maaf kepada Balian dan juga meminta Balian ikut bersamanya ke Yerusalem untuk menebus kesalahannya selama ini. Mendengar pengakuan itu, Balian hanya bisa marah tanpa bisa berbuat apa-apa kepada Godfrey dan kemudian menolak ajakan ayahnya tersebut. If you will come with me, you will have a living and you'll never see me again. If you want anything of me, take it now. Saat rombongan Godfrey telah pergi, seorang pendeta di sana mulai memprovokasi Balian, yang memang sejak lama menginginkan Balian pergi dari kampung itu, hingga akhirnya membuat Balian marah besar dan membunuh si pendeta saat mendengar pengakuan bahwa kematian istrinya merupakan bagian dari rencana pendeta tersebut. Sudah terlanjur membunuh, Balian pun pergi menyusul rombongan ayahnya yang sedang menuju Messina, yaitu sebuah pelabuhan yang ada di perairan Italia untuk menuju Yerusalem. Hey! Singkat cerita, sampailah Balian kepada rombongan Godfrey dan tentunya disambut hangat oleh sang ayah. Walaupun saat itu Balian sendiri hanya berniat pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan pengampunan atas dosanya dan dosa istrinya. Namun tak disangka utusan uskup ternyata mengejar Balian sampai ke sana karena membunuh pendeta mereka. Hingga terjadilah pertempuran sengit antara rombongan Godfrey dan utusan uskup tersebut. Uncle, he's a murderer. So am I. Pertarungan ini pun menyebabkan sebagian besar kesatria Godfrey terbunuh, bahkan Godfrey sendiri terluka parah karena tertancap anak panah. Dalam keadaan sekarat, Godfrey dan sisa rombongannya terus melanjutkan perjalanan menuju Messina.
Hingga akhirnya Godfrey pun tewas di Messina setelah memberi mandat kepada Balian untuk menggantikan posisinya di kerajaan. Defend the king. If the king is no more, protect the people. Dari sinilah perjalanan Balian dimulai, di mana saat melintasi lautan menuju Yerusalem, cuaca pun semakin memburuk, sampai menyebabkan kapal yang ia naiki tenggelam di telan ombak. Sampai akhirnya Balian pun terdampar di tepi pantai yang sepertinya itu adalah wilayah kerajaan Yerusalem. Setelah berjalan cukup jauh, Balian pun mendapat masalah dengan penduduk lokal, di mana ada seorang budak dengan tuannya yang ingin merebut kuda liar yang minum di tanahnya. Tentu saja Balian tak ingin menyerahkan kuda tersebut, karena dia tahu kuda itu berasal dari kapalnya yang tenggelam, dan Balian lebih memilih bertarung sampai mati demi mempertahankannya. Maka terjadilah pertarungan singkat antara si tuan tanah dan Balian yang akhirnya berhasil Balian menangkan. Namun Balian tidak membunuh salah satunya dan mengambilnya sebagai tawanan. Hingga saat Balian telah sampai ke pusat kota, dia pun membebaskannya. Bahkan Balian sendiri dengan sukarela memberikan kuda tadi kepada pria tersebut. Go. I am your prisoner, your slave should you wish it. Your quality will be known among your enemies. Di Yerusalem, Balian disambut baik oleh bawahan Godfrey karena mereka tahu Balian adalah penerus pemimpin mereka. Dan sedikit demi sedikit, Balian pun diberi pemahaman tentang Yerusalem dan orang-orang yang menguasainya. The fanatics of every denomination recall the will of God. What God desires is here and here. Keesokannya, datanglah seorang putri kerajaan yang merupakan adik dari Raja Balwin. Nama putri ini adalah Sibila dan ceritanya dia adalah istri sahnya Guy de Lusignan. Walaupun faktanya hubungan Sibila dan Guy ini tidak pernah akur sama sekali karena menikah atas dasar perjodohan. Diceritakan juga Guy ini merupakan anak sahnya Godfrey yang berarti Guy dan Balian adalah saudara walaupun Guy tidak pernah mau menganggapnya. You sit at my table. Is it not the king's table? Is it? I have not seen a king at it. Setelah pertemuan itu, Balian pun diundang oleh Raja Balwin untuk menghadapnya. Di mana setelah melihat kecakapan Balian dalam membuat strategi, Balian pun diberi mandat untuk mengambil alih tanah milik Godfrey yang berada di Ibelin. All are welcome in Jerusalem. You will go to your father's house at Ibelin, your house now. Ternyata Ibelin adalah tanah yang tandus dan kering yang dihuni oleh sebagian besar umat muslim. Namun lewat tangan dan strategi Balian inilah, Ibelin pun menjadi tempat yang hijau dan nyaman untuk ditinggali. Hingga membuat Sibila semakin jatuh cinta kepada Balian dan sengaja menginap di Ibelin untuk mendekatinya. I expect your hospitality. It is given. Sedikit demi sedikit, Sibila mulai melancarkan aksi bulusnya demi mendapatkan hati Balian. Hingga pada suatu malam, Sibila mendatangi Balian di kamarnya, yang akhirnya terjadilah adegan mengerikan. Sementara Sibila di tempat Balian, Reynald dan Guy beserta pasukannya terlihat menyerang sebuah kafilah umat muslim. Hal itu sengaja dilakukan oleh Reynald dan Guy untuk menghancurkan hubungan baik Raja Balwin dan Salahuddin Al-Ayyubi. Diketahui, Reynald memang sering melakukan aksi pembantaian terhadap umat muslim, walaupun dia sendiri tidak pernah mengakuinya. Akibat ulah Reynald dan Guy itu, Salahuddin pun marah besar dan menyatakan perang terbuka kepada Raja Balwin, yang dimana saat ini Salahuddin sendiri membawa 200.000 pasukannya menuju Yerusalem. An army of Jesus Christ which bears his holy cross cannot be beaten. Karena itu merupakan kesalahan yang sangat fatal, Raja Balwin pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera bersiap menuju Kerak. Karena saat ini pasukan Salahuddin akan menyerang wilayah kekuasaan Reynald terlebih dahulu. Assemble the army. Mengetahui Salahuddin akan menyerang Kerak, Balian dengan kebesaran hatinya pun berniat menghadang pasukan Salahuddin terlebih dahulu, sebelum pasukan Raja Balwin datang ke tempat itu. Dengan pasukannya yang tidak seberapa itu, Balian pun berhasil dikalahkan dengan sangat mudah oleh tentara muslim. Yang ternyata pemimpin dari mereka adalah pria yang pernah jadi tawanan Balian tempo hari.
Di sini, Panglima Muslim itu membebaskan Balian dan pasukannya yang masih hidup untuk kembali ke Kerak dan bergabung dengan pasukan Salib. Karena Salahuddin dan 200.000 pasukannya akan segera tiba di sana untuk menghancurkan Kerak. Bersamaan dengan datangnya pasukan Salahuddin, pasukan Salib yang dipimpin oleh Raja Balwin pun akhirnya tiba di sana juga. Disinilah kita bisa melihat kecakapan Raja Balwin dalam berdiplomasi, di mana Raja Balwin ternyata berhasil membujuk Salahuddin Al-Ayyubi agar menarik mundur pasukannya, dengan janji akan menghukum Reynald secepatnya. Reynald of Chatillon will be punished. I swear it. Do we have terms? I will send you my physicians. Akhirnya Reynald pun dipermalukan di depan tentara Salib dan dihukum penjara seumur hidup. Give me the kiss of peace. Reynald of Chatillon, you are arrested and condemned.